Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pengingat diri, cara mengingatkan diri sendiri, bagaimana cara kita, terutama saya, mengintrospeksi diri saya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan kita cita-citakan, yang kepengen kita capai dalam hal apa saja. Jadi dalam hal ini kita berbicara mengenai cara introspeksi dengan kuadran, kuadran antara teori atau ilmu dan praktek atau amal. Dalam hal ini ordinatnya itu adalah ke atas adalah dan ke bawah adalah teori atau ilmu, yang ke kanan aksesnya adalah praktek atau amal. Jadi ini yang kuadran yang positif. Nah, sebenarnya kuadran lebih besarnya ada lagi yang sebelah ke kiri untuk amalnya, dan kuadran yang di bawah juga ada, dan kuadran yang kiri bawah ini yang paling jelek ya juga ada. Nah, tentunya kita membahas kuadran yang positifnya, yang sudah kita anggap mau berbuat baik. Jadi ini teori dalam hal teori apa saja. Ya, kita contohkan ini cara introspeksi diri kita. Posisi kita itu sekarang ada di mana dan bagaimana ke depan cara kita mau meningkatkan tentunya. Ya. Sekarang bahwa ini harus sinergisme antara teori dan praktek atau ilmu dan amal, sehingga keduanya ini menjadi sinergis, saling bantu-membantu. Nah, gitu. Teori atau ilmu tanpa amal ya kurang afdol, seperti tanaman yang rindang tapi tidak berbuah. Tetapi praktek atau amal yang advance tanpa teori atau ilmu yang betul itu juga bisa tidak terarah atau tersesat. Oleh karena itu sebenarnya tujuannya harus dua-duanya. Teorinya tinggi, prakteknya, amalnya juga tinggi, banyak, kayak gitu. Sehingga tidak ada gap, selisih antara teori dan amal, bukan gitu. Ini kita gambarkan yang positifnya seperti ini. Kita ambil contohnya ke atasnya ini ada 10 nilai misalnya. Yang di tengah-tengahnya ini 5. Nah, 5 yang ininya 10 misalnya. Demikian juga untuk amalnya ini ke kanan ini. Ini tengah-tengahnya 5, ini 10 ini misalnya. Ini kita nilai untuk menilai diri kita sendiri ya. Posisi kita di mana gitu. Nah, dalam hal apa saja ini. Dalam hal apa saja. Kita contohkan dalam hal ini kita mau menanam kelapa sawit dengan produktivitas yang tinggi, yang 30 ton TBS per hektar per tahun. Nah, kan gitu, ini untuk petani ya misalnya. Ini sekarang posisi kita di mana untuk mencapai itu. Nah, kalau kita misalnya kita sekarang udah belajar tentang kelapa sawit misalnya, belajar tentang kelapa sawit sudah advance lah, kira-kira di sini nilainya 8. Nah, posisinya di 8. Itu udah tahu sudah teori-teorinya bagaimana menanam kelapa sawit yang bagus, tahu bibitnya yang harus yang unggul, harus dipupuk yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara. Nah, itu. Kemudian tahu perawatan mengendalikan hama penyakitnya, kemudian manajemen kanopinya tahu, udah 8 lah nilainya, kurang sedikit aja lah, iya kan. Nah, tetapi
selama ini masih teori, belum dipraktekkan. Nah, dipraktekkan. Misalnya masih menggunakan bibit abal-abal, nah, itu ya actionnya masih belum kan gini. Misalnya itu nilainya 2 di sini, 2 di sini, 8 di sini, berarti masih kuadran 2. Nah, masih di kuadran 2, itu masih banyak teorinya, belum praktek kan gitu. Sehingga ini dipastikan tujuan yang 30 ton TBS per hektar per tahun tadi ya belum tercapai. Ya, karena teorinya dia tahu tapi prakteknya belum, masih menanam yang abal-abal, ini contohnya. Contohnya ya. Tetapi dengan begitu kita sekarang udah tahu posisi kita di kuadran 2, Nah, gitu. Nah, demikian juga ini misalnya, ini usahanya sudah banyak, prakteknya atau amalnya misalnya, ini dalam hal apa sih, bisa diterapkan bidang apa saja sebetulnya. Jadi ini contohnya ya, prakteknya sudah banyak, nanam, kalau dalam hal ini nanam kelapa sawit contohnya. Ini sudah dipupuk dengan menggunakan pupuk yang bagus, sudah dirawat dan sebagainya. Ya, tetapi ini nanamnya di tanah gambut. Nah, ini karena belum tahu ilmunya, dinanam di tanah gambut ya masih 4 misalnya. Ini belum tahu tata kelola airnya gitu. Nah, makanya dia di kuadran 3 ini prakteknya udah habis-habisan, udah tahu, tapi karena ilmunya belum ada yang di tanah gambut, masih di sini. Makanya dia di kuadran 3. Makanya target yang 30 ton TBS per hektar belum tercapai. Target itu tentunya ada di kuadran 4. Nah, jadi apa yang perlu ditingkatkan? Yaitu dua-duanya. Ilmunya ditingkatkan dengan belajar terus baik melalui apa saja, ya kan? Melalui apa saja supaya di tinggi di sini, kemudian dipraktekkan, actionnya ada, jangan berteori terus, actionnya ada di sini, ya dikerjakan. Akhirnya nanti jatuh di teorinya udah tahu, kemudian prakteknya tinggi, nanti tujuannya di kuadran 4 ini ya gitu. Dan itu pasti diharapkan akan mendekati tujuan yang dicapai. Jadi pendekatannya ada, ilmunya ditingkatkan dan praktek atau amalnya juga ditingkatkan supaya di kuadran 4. Nah, ini. Jadi ini posisi kuadran yang positif-positif ya. Nah, ini. Kalau ilmunya masih kurang, prakteknya kurang, masih di kuadran 1 lah, masih levelnya level kuadran 1. Ini harus banyak ditingkatkan lagi. Nah, ditingkatkan lagi. Bisa langsung ke 4, bisa langsung belajar ilmu nanam sawitnya udah langsung belajar semua, tahu kastrasi, tahu apa ini. Tapi juga dalam buku saja, pengetahuan saja, tapi harus dipraktekkan, dikerjakan. Dikerjakannya tinggi di sini. Jadi yang satu pun bisa melompat menjadi kuadran 4. Nah, ini itu tadi yang disebutkan sinergisme antara teori atau ilmu dengan praktek atau amalnya. Jadi ini mudah-mudahan memberikan instruksi bagi kita bagaimana kita mau mencapai cita-cita, meningkatkan apa yang ingin kita capai gitu. Dari segi teori atau ilmu maupun praktek dan amalnya. Nah, ini sebagai tambahan, kuadran yang lain juga ada ini, yang kuadran. Kalau ke bawah ini adalah ilmu hitam, ini ilmu sesat, ini nggak usah diapa ini. Ini yang ilmu yang merugikan gitu. Ilmunya tinggi tapi merugikan, ya ilmu yang ke bawah ini. Nah, itu jangan. Kalau prakteknya praktek yang negatif ya ke kiri, prakteknya yang negatif. Nah, gitu. Nah, ini beberapa contoh di kuadran yang lebih besarnya seperti itu. Nah, ini contoh yang di kuadran yang besar yang sebelah sini, yang sebelah kiri di atas ini. Contoh ya, ini kan dia teorinya tahu. Ya, teorinya tahu tinggi, sudah nanam kelapa sawit tadi, ya kan. Tapi actionnya ternyata dia memilih yang abal-abal, ya kiri, yang negatif dia. Nah, sudah tahu dia. Tapi yang dipraktekkan yang negatif, nah ini malah di sini, malah kuadran yang di sini. Apalagi
kuadran yang lain. Nah ini ada karena ilmunya negatif, negatif misalnya ilmunya sudah tahu bibit abal-abal itu merugikan di sini. Wah, dia actionnya malah jual yang itu. Wah, itu kan kuadrannya di bawah lagi nih. Bukan yang kuadran yang kita bahas yang negatif. Apalagi yang negatif yang kuadran yang paling kiri bawah. Ini yang tidak kita bahas karena itu yang kurang bagus. Udah teorinya jelek, mengerjakannya yang jelek-jelek pula. Nah itu. Jadi kalau ini yang kuadran positif untuk introspeksi diri kita untuk mencapai cita-cita yang lebih baik dan lebih tinggi dari apa keinginan kita dan mencapai hal yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.